janganlah jauh dariku dan tolong aku, sebab kesusahan telah mendekatiku. Banyaklah banting-banting bosan mengepungku, bagaikan singa yang siap menerkamku. Ya Allahku, mengapa kau tinggalkanku? Ku berseru, namun kau tetap jauh. Ya Allahku, Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mohon perhatian sejenak atas warta lisan pada hari ini. Agar kebaktian dapat berlangsung dengan hikmat dan tertib, kami mohon agar handphone atau gadget yang saudara bawa masuk ke dalam mode silent. Dan umat dihimbau untuk tidak memberikan tepuk tangan setelah pelayan pujian selesai bernyanyi. Kami mengucapkan selamat bersekutu kepada saudara yang baru pertama kali ikut dalam kebaktian di GKI Perumahan Citra 1. Bila saudara memerlukan informasi dan pelayanan, saudara dapat menghubungi tata usaha pada hari kerja atau penatua yang bertugas pada hari ini. Kebaktian hari ini dilayankan oleh pelayan firman dan liturgos, Pendeta Emeritus Elizabeth Hasikin, Lektor 1, Bapak Paulus Agus, Lektor 2, Penatua Rismauli Silaban, pemusik tim musik GKI Perumahan Citra 1, Kantoria Paduan Suara Juventa. Diberitahukan kepada umat beberapa hal sebagai berikut. Kebaktian Sabtu Sunyi tanggal 19 April 2025 akan diadakan pukul 6 sore. On-site, umat wanita dihimbau memakai celana panjang. Kebaktian Pasca Subuh tanggal 20 April 2025 pukul 5 pagi secara hybrid, dan kebaktian Pasca sore pukul 5 sore secara hybrid juga. Demikian warta lisan. Mos
Hari ini kita mengenang karya Kristus, yang karena sengsaranya kita pulih, yang karena salibnya kita diperdamaikan, yang karena kematiannya kita hidup. Bagi keselamatan seluruh ciptaan Kristus taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas salib. Pujilah Tuhan Allah kita yang menebus kita dari dosa dan maut. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada taranya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
beserta saudara. dan beserta saudara juga. Mari saudara kita berdoa. Ya Allah, di hari yang agung dan kudus, kami mengenang karya-Mu yang ajaib. Putra-Mu Yesus Kristus menjadi penebus, menderita hingga mati di atas kayu salib. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa di balik kisah sengsara yang pedih, ada jalan baru yang membawa damai, agar semua ciptaan dapat berpulih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus mengalami sengsara bukan karena tak berdaya. Ia sedang menggenapi janji keselamatan Allah. Penderitaannya telah dinubuatkan oleh para nabi seperti yang ditulis dalam Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 13. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Sebagaimana banyak orang akan terperanjat melihat dia. Begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi. Dan perawakannya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah kuasa Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan. Dan sebagai tunas di tanah kering. Ia tidak tampan atau tampak mulia untuk dipandang. Dan tidak punya rupa yang membuat kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Orang pun menutup muka melihat dia. Demikianlah ia dihina dan bagi kita dia tidak masuk hitungan. Sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan disakiti Allah. Tetapi dia ditikam karena pemberontakan kita.
Dia diremukkan karena kejahatan kita. Hanjaran yang mendatangkan damai sejahtera bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan karena bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya disakiti dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di hadapan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah ditikam dan dihukum, ia digiring pergi. Siapa yang peduli akan apa yang terjadi padanya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik dan makamnya di antara orang kaya, sekalipun ia tidak berbuat kesalahan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Namun Tuhan berkehendak meremukkan dia, membuat dia sakit. Apabila jiwanya diserahkan sebagai kurban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Oleh pengetahuannya, hambaku, orang benar itu, akan membenarkan banyak orang, dan kejahatan mereka dipikulnya. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya rampasan di antara orang-orang besar, dan ia akan membagikan jarahan bersama orang-orang kuat. Karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Juga karena ia terhitung di antara pemberontak, padahal ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, apakah kita telah sungguh-sungguh menyadari bahwa penderitaannya ia alami karena ia menanggung dosa-dosa kita? Mari berdoa. Ketika mengingat pengorbanan Kristus bagi dunia, kami diliputi kesedihan dan rasa haru. Kini kami berdoa dengan sesal dan malu, sebab kami masih hidup dalam dosa. Kami tidak menunjukkan hidup yang telah diperdamaikan denganmu. Bahkan pengorbanan Kristus seakan tidak berarti, sebab kadang kami hidup serampangan, serakah, dan kurang peduli pada sesama. Ampunilah kami ya Allah, kasihanilah kami, tolonglah kami untuk kembali melangkah di jalan damai yang Engkau anugerahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam
memang sengsara Kristus adalah anugerah bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah yang ditulis dalam Ibrani 10 ayat 16 sampai dengan 25. Ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka. Sesudah hari-hari itu, firman Tuhan lagi, Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan akan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi, apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa." Jadi, saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam agung sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita datang beribadah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, terlebih lagi sementara kamu melihat hari Tuhan mendekat. Hukuman, hinaan, derita, semua Ia terima demi jalan damai bagi kita. Sengsaranya adalah cinta mendalam, pengorbanan besar di hari terkelam. Kristus mendaki Kalvari.
demi penebusan kita dan pengampunan dosa, Yesus memilih jalan sengsara ini. Maka mari kita mengingat kembali kisah sengsara ini seperti yang diceritakan dalam Injil Yohanes 18 ayat pertama sampai dengan 19 ayat 42. Setelah Yesus mengatakan semua itu, keluarlah ia bersama murid-muridnya ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia memasukinya bersama murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Lalu datanglah Yudas untuk ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi yang lengkap dengan tentara, obor dan senjata. Yesus yang tahu semua akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah kamu yang cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jauh ke tanah. Lalu ia bertanya lagi kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Aku telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi. Demikianlah supaya digenapi firman yang telah dikatakannya, dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu dan menyerang hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Tidakkah kamu akan minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Lalu pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaga yang disuruh para pemuka Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu dia. Mula-mula mereka membawanya kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Kayafaslah yang telah menasihatkan pada para pemuka Yahudi, lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain yang mengikuti Yesus. Murid itu dikenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar itu. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Murid-murid yang lain itu yang mengenal imam besar kembali keluar, berbicara dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau yang murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Waktu itu udara dingin, karena itu hamba-hamba dan penjaga bait Allah berdiri dekat api arang yang rela mereka nyalakan dan menghangatkan badan.
Juga Petrus berdiri menghangatkan badan bersama mereka. Kemudian imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, Aku berbicara tentang terangan kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, di tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanya inilah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya sambil berkata, Begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jika katamu itu benar, mengapa engkau menampar aku? Lalu Hanas mengirim dia di dalam keadaan terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri dan menghangatkan badan. Kata orang-orang kepadanya, Apakah engkau juga muridnya? Ia menyangkalnya, katanya, Bukan. Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama dia? Petrus pun menyangkalnya lagi, dan seketika itu juga berkokoklah ayam. Allahku
Sesudah itu, mereka membawa Yesus dari Kayafas ke istana gubernur. Waktu itu dini hari. Mereka sendiri tidak masuk ke istana itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukummu sendiri." Kata orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan menghukum mati seseorang." Demikianlah supaya digenapi firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Pilatus masuk kembali ke dalam istana gubernur, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Apakah engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri, atau orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini." Lalu kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakannya bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku bersaksi tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Sesudah mengatakan demikian, Pilatus keluar lagi mendapatkan orang-orang Yahudi dan berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Namun kamu mempunyai kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan satu orang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak lagi, "Jangan orang ini, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Bagiku
dengan tetap duduk. Umat sekalian, demikianlah Injil Yohanes pasal 19, ayatnya yang keempat sampai 42 yang akan divisualisasikan. Kemudian Pilatus menyuruh orang untuk mencambuk Yesus. Sekali lagi Pilatus keluar dan berkata kepada orang banyak, "Dengar, aku membawanya ke hadapan kalian, supaya kalian tahu aku tidak menemukan alasan apapun untuk menghukumnya. Lihat, inilah orang itu." Maka Yesus dibawa keluar, mengenakan mahkota berduri dan jubah ungu. Salibkan dia! Ya, salibkan dia! Ya, salibkan dia! Salibkan dia! Kalau begitu bawa saja dan salibkanlah dia. Aku tidak menemukan alasan untuk menghukumnya. Menurut hukum kami, ia harus dihukum mati, sebab ia mengaku sebagai anak Allah. Ia kembali ke istana dan bertanya kepada Yesus, "Dari mana asalmu?" Tapi Yesus tidak menjawab. "Kau tidak mau bicara padaku? Ingatlah, aku punya kuasa untuk membebaskanmu dan juga untuk menyalibkanmu." "Engkau punya kuasa atasku, hanya karena Tuhan memberikannya padamu. Maka orang yang menyerahkan aku kepadamu, dosanya lebih besar darimu." Ketika Pilatus mendengarnya, ia mencari cara untuk melepaskan Yesus. Jika kau melepaskannya, berarti kau bukanlah sahabat Kaisar. Waktu itu hampir pukul 12 sehari sebelum Paskah. Pilatus berkata pada mereka, "Inilah raja kalian. Bunuh dia. Bunuh." Kalian ingin aku menyalibkan raja kalian? Satu-satunya raja yang kami miliki hanya Kaisar. Lalu Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya,
menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah, orang ini berkata, aku Raja orang Yahudi." Yang sudah aku tulis tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku. Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya, saudari ibunya Maria istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, "Dia ibumu." Sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, "Aku haus." Di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Para penguasa Yahudi meminta izin kepada Pilatus untuk mematahkan kaki orang-orang yang disalibkan itu dan menurunkan jenazah mereka dari kayu salib. Mereka memintanya karena saat itu hari Jumat. Mereka tidak ingin jenazah-jenazah itu tergantung di kayu salib pada hari Sabat. Ketika mereka sampai kepada Yesus, mereka melihat ia sudah meninggal. Jadi mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi salah satu prajurit menusuk lambung Yesus dengan tombak. Dan segera darah dan air keluar.
Orang yang melihat kejadian tersebut memberitakannya supaya kalian juga percaya. Kesaksiannya itu benar dan ia tahu bahwa yang dikatakannya benar. Ini terjadi supaya Alkitab digenapi. Tidak satu pun tulangnya akan dipatahkan. Di dalam Alkitab juga tertulis, orang akan memandang dia yang sudah mereka tikam. Demikianlah kisah sengsara Kristus. Kami tidak akan pernah melupakan apa yang telah Kristus lakukan. Salib, jalan baru yang membawa damai. Saudara-saudari yang terkasih, umat yang diberkati dan dikasih oleh Allah. Hari ini Jumat yang sangat istimewa. Dari begitu banyak Jumat dalam sepanjang tahun, hanya satu Jumat ini yang disebut Good Friday. Saudaraku, hari ini kita merenungkan satu peristiwa terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu pengorbanan Yesus di kayu salib. Peristiwa yang tadi divisualisasikan itu tampak seperti kekalahan, tapi sejatinya justru itulah yang menjadi jalan baru yang Allah sediakan bagi Anda dan saya sebagai umat yang percaya, yang taat, dan yang mengasihinya. Jalan yang tidak dibangun dengan kekuatan senjata, tapi jalan yang dibangun dengan darah dan kasih. Saudara-saudara, kita hidup di zaman yang penuh dengan keretakan. Bukankah damai makin langka? Misalnya saja di rumah, relasi suami dan istri, tak pandang bulu berapa lama usia pernikahannya, tapi tidak menjadi jaminan semakin tahun ada damai di antara mereka. Relasi orang tua dan anak yang awalnya dibangun dengan kasih, bukankah seiring dengan perubahan zaman relasi itu makin renggang? Mari kita tengok di masyarakat. Di mana-mana kita sangat menghargai perbedaan pendapat. Rambut boleh sama hitam, tapi isi kepala bisa berbeda. Kita tahu bahwa kita harus menghargai beda pendapat. Tapi yang terjadi beda pendapat bisa berubah jadi pertengkaran. Dalam dunia yang kita tinggali ini, bukankah kita menyaksikan dan mendengarkan perang bukan makin berhenti, tapi perang dan kekerasan tak kunjung selesai. Anda dan saya haus akan damai. Tapi dunia terus menawarkan cara yang salah untuk mencapainya. Hari ini kita belajar tentang salib. Salib, jalan baru yang membawa damai.
Salib adalah jalan damai yang tak terduga dan tak pernah dipikirkan manusia. Yesus tidak menempuh jalan damai seperti yang dunia lakukan dan pikirkan. Dia tidak pernah membalas dengan pedang. Saat ditangkap, dia malah berkata kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu." Dia diam, tak pernah membela diri. Dia menerima tuduhan yang palsu, cambukan, mahkota duri, pengadilan yang paling tidak adil sampai hari ini di muka bumi ini. Dan itulah salib. Tapi justru di salib itulah damai sejati baru dimulai. Saudara sekalian, umat yang dikasih oleh Tuhan, di Rwanda saat perang antar suku Hutu dan Tutsi, ada seorang tentara Hutu yang bertobat. Dia datang ke gereja. Pada saat dia ada di sana, dia bertemu dengan ayah dari korban yang dulu pernah disiksa dan dibunuh oleh pasukan yang dia pimpin. Dengan gemetar, dia berlutut dan meminta maaf kepada laki-laki tua itu. Dan ternyata tanpa kata dan diam, pria tua itu memeluknya dengan erat. Tidak ada kata-kata, tapi di pelukan itu damai yang lahir dan salib yang hadir di antara reruntuhan dan puing-puing kebencian karena perang. Pertanyaan reflektif buat kita. Adakah orang yang pernah melukai Anda? Yang mungkin hadir dalam ibadah hari ini. Tapi justru Tuhan minta Anda, juga saya, dekatilah dia dengan kasih. Itulah jalan baru yang membawa damai. Yang kedua, salib mengubah rumah menjadi tempat damai, bukan tempat singgah. Saudaraku, salib bukan hanya jembatan antara kita dan Allah. Tapi salib adalah kekuatan yang membawa damai di dalam rumah. Di meja makan yang mungkin sekarang sudah pindah ke restoran. Meja makan kita menjadi kosong dan sepi dari percakapan. Bukankah meja makan sebagaimana nanti yang akan kita nikmati, ini adalah meja makan yang Tuhan sediakan buat kita. Di meja makan, dalam percakapan, dalam tindakan untuk saling melayani, dalam pelukan yang sempat hilang. Saudaraku, ada cerita ibu dan bapak yang kembali satu meja. Ada pasangan suami istri yang sudah tidak saling bicara, walaupun masih status suami dan istri. Mereka tidak pisah rumah, tapi bisa pisah kamar. Tiap makan mereka sendiri-sendiri,
dan anak-anak juga makan sendiri-sendiri. Di suatu Jumat Agung, si istri tersentuh oleh khotbah seorang pendeta. Kalau Yesus saja rela mati untuk musuhnya, kenapa saya tidak bisa berdamai dengan suami saya? Malam itu mereka duduk satu meja. Masalah memang belum selesai, tapi salib membuka pintu damai. Pertanyaan reflektif. Siapa di rumah Anda yang perlu Anda hampiri terlebih dulu hari ini? Bisakah salib Yesus yang menjadi alasannya? Yang ketiga, saudara, salib menyatukan generasi yang terpisah oleh karena teknologi akhir-akhir ini. Yang jauh jadi dekat, yang dekat bukan saja semakin jauh, tapi semakin tak dikenal. Teknologi tidak menjelaskan soal fakta. Ada banyak kepura-puraan yang ditampilkan dalam sosmed. Saudaraku, banyak keluarga dan gereja hari ini mengalami generation gap. Banyak orang tua yang hatinya patah-patah, bahkan remuk, karena tidak merasa dihargai di rumah. Tapi banyak juga anak-anak muda merasa tidak dimengerti. Hari ini salib mengajarkan kita semua, hai para generasi. Yang tua belajar mendengarkan, yang muda belajar menghormati. Seperti cerita nenek dan cucu yang tidak lagi bicara, karena bukan saja tidak punya topik, tapi bahasa yang sangat berbeda. Seorang nenek merasa hidup alone, bahkan tersisih. Cucu-cucunya lebih tertarik pada gadget, pada ponselnya. Sampai dalam satu kebaktian, si cucu tersentuh dan berkata, aku gak ngerti zaman nenek, tapi hari ini aku mau belajar mendengarkan. Karena Tuhanku Yesus juga mau dengar dan mengerti aku. Dan damai pun lahir mengalir dari surga. Dari kesediaan untuk turun dari ego. Dan mau mencari titik tengah. Pertanyaan reflektif. Adakah jurang di rumah atau di gereja ini? Karena beda usia dan cara berpikir? Mari, bisakah kita jadi jembatannya? Karena Yesus sudah datang dan jadi jembatan kita dengan Allah. Saudara-saudaraku, jalan ini masih terbuka. Bukankah Yesus berkata, tetelestai, sudah selesai. Selesai bukan karena kurun waktu. Selesai karena misi ada Allah sudah Dia selesaikan. Bukan saja dengan baik, tapi sangat baik
dan sempurna. Artinya perdamaian itu sudah Dia sediakan dan perdamaian itu sudah tersedia. Bukankah Anda dan saya disediakan damai itu? Dan untuk itu Tuhan mengizinkan kita untuk menikmatinya. Dan hari ini Dia mengajak kita bukan hanya kita nikmati sendiri, tapi Dia katakan damai itu mari kita bawa. Kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berada, di rumah, kepada tetangga, kepada lingkungan terdekat kita. Bahkan di zaman teknologi ini, pakailah sosial media kita untuk membawa damai, bukan untuk menjelek-jelekan atau menunjukkan keadaan dunia yang tidak pernah mau menerima damai ini. Saudara-saudaraku, damai bukan hal mustahil, tapi Ia menuntut kita untuk memikul salib, meninggalkan dendam, dan memilih mengampuni, dan bersedia hidup di dalam kasih. Pertanyaan terakhir di Jumat Agung ini untuk kita semua. Maukah kita berhenti mencari damai dengan cara dunia? Menang-menang. Marilah kita mengikuti jalan damai yang sudah dibuka oleh salib itu. Saudara umat yang diberkati Tuhan dan yang saya kasihi, mari kita pulang dari Jumat Agung ini bukan sekedar dengan air mata dan rasa haru karena Yesus mati, tapi mari kita pulang dengan membawa tekad yang baru. Hidup sebagai pembawa damai. Karena Yesus telah terlebih dulu membawa damai bagi kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita memanjatkan doa syafaat kita. Tuhan Allah yang penuh kasih, pada hari yang kudus ini kami datang ke hadapan-Mu dalam keheningan. Kami mengingat betapa dalam, betapa lebar, betapa tinggi, dan betapa luasnya kasih-Mu kepada kami. Engkau tidak memilih kekerasan, tetapi jalan salib.
Engkau tidak membalas kebencian, tapi menyerahkan diri demi damai yang kekal. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa bagi dunia yang terluka, dunia yang haus akan damai, tapi terus saling menyakiti. Dunia yang penuh dengan keretakan, peperangan, bahkan kebencian. Kami berdoa bagi bangsa-bangsa yang sedang berperang. Ya Tuhan, tolonglah para pemimpin dunia agar mereka berhenti mengejar kuasa dan mulai mencari jalan damai. Ajarlah mereka untuk memikul salib, bukan mengangkat senjata. Pulihkanlah keluarga-keluarga yang kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan suami karena kekerasan, karena adanya gap di antara generasi. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang retak, bagi suami istri yang sedang tak saling bicara, bagi orang tua dan anak yang saling menjauh karena luka dan salah paham. Tuhan Yesus, Engkau tahu rasanya ditolak dan disakiti. Berkunjunglah ke rumah mereka. Ajarkan mereka berdamai seperti Engkau berdamai di salib. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, agar kami bukan hanya menjadi tempat ibadah, tapi penuh dengan pertengkaran dan dendam. Tapi jadikanlah kami sebagai persekutuan, tempat orang mendapatkan dan mencari damai. Satukan kami yang berbeda usia, berbeda latar belakang, bahkan berbeda pandangan. Karena ketika kami memandang salib, kami sedang disatukan oleh kasih-Mu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu hari ini, bagi mereka, bagi setiap mereka yang hatinya sedang bergumul dengan luka lama dan trauma. Mereka yang penuh dendam yang belum selesai. Mereka yang punya batu besar untuk mengampuni orang lain. Mereka yang sulit untuk menerima diri mereka sendiri. Tuhan Yesus yang baik, tunjukkanlah kebaikan-Mu kepada mereka, bahwa salib-Mu cukup, bahwa damai itu mungkin, bahkan bagi Allah tidak ada yang mustahil, bahwa jalan baru masih terbuka dengan lebar. Tuhan, kami juga berdoa bagi diri kami masing-masing. Jangan biarkan Jumat Agung itu lewat begitu saja. Biarlah kami keluar dari tempat ini bukan hanya sebagai pendengar firman, tapi kami pulang menjadi pembawa damai. Ajari kami rendah hati, belajar untuk mengalah, belajar untuk memaafkan, belajar berdiam di tengah-tengah orang yang menyalahkan kami, belajar untuk berjalan bersama dengan-Mu di jalan salib. Karena kami percaya salib bukan akhir dari hidup ini, tapi dia awal dari hidup. Bukan sekedar hidup, tetapi hidup yang baru bersama dengan Engkau. Hidup yang membawa damai di rumah, di gereja, di dunia, bahkan dalam kekekalan bersama dengan-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Raja damai yang disalibkan bagi kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Kristus telah memperdamaikan kita dengan Allah. Syukurilah karyanya dengan memberikan persembahan sebagai wujud kasih kepada Tuhan dan sesama. Firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2 mengingatkan kita. Sebab itu, sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang dengan penuh syukur sebab kematian-Mu menyelamatkan dunia.
Maka kini kami mengucapkan syukur melalui persembahan. Kiranya melalui persembahan ini, gerejamu dapat terus memberitakan karya keselamatan bagi dunia. Mampukanlah kami untuk mempersembahkan hidup yang telah diperdamaikan oleh Kristus, agar menjadi berkat bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terkasih, ingatlah bahwa kematian Kristus membuka jalan bagi kita untuk kembali berdamai dengan Allah. Melangkahlah dengan iman, tuturkanlah keindahan kisahnya melalui hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yesus
hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Saudara umat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan gembira karena Tuhan memberkatimu. Kasih Allah Bapa mengisi hatimu agar engkau hidup senantiasa di dalam pertobatan. Kematian Kristus Sang Kurban mendorongmu untuk rela berkurban bagi sesama. Kuasa Roh Kudus menggerakkanmu untuk melangkah dan memikul salib di hidupmu. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus sekarang dan selama-lamanya. Hosana. Umat yang saya kasihi, saya minta maaf untuk tidak bersalaman dengan Anda satu persatu. Karena saya harus memimpin ibadah yang kedua, supaya saya tetap tangguh. Saya salam dari tempat ini, Tuhan memberkati Anda sekalian. Saudara, kita akan memasuki saat teduh. Mohon kesediaan umat untuk meletakkan gelas anggur perjamuan pada kotak yang telah disediakan di pintu keluar. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.